Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wartawan dari majalah sekolah di MI Ma'arif Gunung Pring 5 hendak mewawancarai Bapak selaku wali murid Mas Kinton. Nama lengkap Mas Kinton itu siapa ya Pak? Nama lengkapnya Mas Ginton itu Ginton Muhammad Hudallah. Itu nama lengkapnya. Kalau di rumah memanggilnya Ginton. Teman-teman juga memanggilnya Ginton. Nama lengkapnya Ginton Muhammad Hudallah. Sudah. Nama lengkap Mas Kinton. Selamat Mas Kinton telah lulus dari Mimaku dan kemarin menyandang sebagai juara akhlakul karimah. Artinya apa Pak? Oh ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mimaku atas penganugerahan kepada Mas Kinton untuk akhlakul karimah. Artinya akhlakul karimah itu adalah mempunyai sopan santun yang baik, mempunyai unggah-ungguh yang baik. Itu artinya akhlakul karimah. Akhlak adalah sopan santun. Itu. Dulu sebelum sekolah di Mimaku, Mas Kinton sekolah di mana Pak? Sebelum sekolah di Mimagu, Ginton sekolah di RAM NU Gunung Pring 3. Alamatnya di Dusun Santren, Desa Gunung Pring. RAM NU itu kepanjangan dari Raudhatul Atfal Muslimat Nahdlatul Ulama 3 Gunung Pring. Nah, alamatnya di Santren sebelah selatan Mimagu. Nah, dekat pondok pesantren Watu Songo. RAM NU Gunung Pring 3. Sejak kecil, pesan apa yang selalu disampaikan ketika Mas Kinton mau berangkat sekolah? Nah, di sejak kecil itu Ginton dibiasakan sebelum berangkat sekolah itu jangan lupa yang pertama berdoa dulu. Berdoa, tetap membaca Al-Fatihah dulu sebelum berangkat. Terus kemudian membaca doa mau bepergian. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang sering ditanamkan sejak kecil ketika mau berangkat ke sekolah. Tetapi minimal ditanamkan berdoa dulu sebelum berangkat. Berdoa, kemudian berjabat tangan dengan kedua orang tua. Jadi saling sih sama bapaknya sama ibunya. Menurut Bapak, apa yang terbaik dari Mas Kinton dari akhlaknya? Ya, kalau terbaik dari akhlaknya itu ini, Mas Kinton selalu pamit, selalu salim ketika mau bepergian atau berangkat ke sekolah. Kalau salaman itu dicium tangannya, tangan sebelah. Nah, itu akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya kalau disuruh orang tua itu Mas Kinton selalu apa ya, nurut, jadi tidak pernah menolak. Jadi kalau disuruh orang tua, suruh kemana, suruh membeli apa, itu selalu nurut. Nah, kemudian akhlak yang baik selanjutnya adalah selalu sholat berjamaah di masjid. Itu juga merupakan akhlak yang baik. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat, di samping selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau seandainya pas tidak bisa ke masjid, itu tetap sholat di rumah. Tetap sholat di rumah itu merupakan akhlak yang baik juga. Nah, di MI itu kan juga diajarkan setelah sholat
Kemudian ada atau diteruskan wiridan. Nah, seperti yang anak-anak dilakukan di MI itu, nah Mas Ginton itu selalu melakukan wiridan setelah sholat. Itu juga merupakan akhlak yang baik. Tuh. Menurut Bapak, apakah anak yang jujur itu perlu? Kenapa? Ya, sangat perlu. Anak yang jujur itu sangat perlu karena apa ya? Oh, terus itu gimana? Jadi untuk ke depan itu ilmu kepintaran itu banyak ya. Kita mau cari dari kalangan kita banyak, dari Google banyak. Tapi kalau jujur itu apa namanya, tubuh harus dilatih ya. Tubuh sendiri dan dilatih dari lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga. Jujur perlu karena yang diutamakan sekarang memang untuk orang atau anak-anak yang jujur. Kalau pinter itu banyak, tapi pinter yang jujur itu sekarang yang dicari. Selain jujur, apalagi menurut Bapak sifat anak berakhlak karimah itu? Selain jujur, anak yang Tawadhu. berakhlakul karimah itu tawadu. Nah, kalau bahasa besok kalau anak-anak masuk di pondok pesantren itu ada bahasa tawadu. Tawadu itu artinya patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada orang yang lebih tua, patuh kepada siapapun yang lebih tua dari kita. Itu namanya tawadu. Tawadu itu menghormati. Kalau di Jawa ada namanya unggah-ungguh atau sopan santun. Lewat di depan orang tua itu ada caranya. Jadi harus menunduk, itu namanya tawadu atau unggah-ungguh. Nah, itu perlu. Terus menurut Bapak, cara agar Mas Ginton selalu menjaga akhlakul karimahnya di mana dan kapanpun setiap harinya dengan cara apa? Cara untuk menjaga akhlak ini, menjaga ya artinya untuk merawat akhlak itu tetap jangan sampai meninggalkan sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid. Terus kalau sholat berjamaah di masjid itu kan sering ketemu orang banyak, sering ngobrol, kemudian sering bersalaman dengan banyak orang. Itu salah satu cara untuk merawat akhlakul karimah agar senantiasa akhlak yang ada pada diri Mas Ginton itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah tokoh idola Bapak atau Ibu dalam hidup ini? Oh ya. Itu Tokoh dalam hidup yang pertama ada Bapak Muhammad Ainun Najib. Nah, itu anak-anak bisa mempelajari melalui Google siapa itu beliau. Bapak Muhammad Ainun Najib itu tokoh idola saya. Kemudian yang kedua adalah tokoh idola selanjutnya adalah Simbah Muntaha. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah Wonosobo. Itu juga tokoh idola saya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tokoh idola ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tahu nggak? Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mantan Presiden RI ke-4.
atau Gus Dur, itu juga tokoh idola. Nah, kemudian satu lagi yang ini tokoh idola juga, Pak Dedi. Pak Dedi ini adalah tokoh idola saya. Ya, di rumahnya itu banyak sekali buku, dan Pak Dedi punya perpustakaan. Nah, saya sering membaca buku, menumbuhkan minat baca kepada anak-anak juga itu di rumahnya Pak Dedi. Yang anak-anak terbiasa membaca buku. Nah, ini tokoh idola juga. Dulu Mas Ginton sering. Nah, dulu Mas Ginton ketika kecil itu juga sering main ke rumahnya Pak Dedi di perpustakaan Langit Timur. Dulu itu jadi pinjam buku cerita, buku apapun. Nah, juga sering dipinjami buku oleh Pak Dedi ketika Mas Ginton masih kecil dulu. Nah, itu. Apakah menurut Bapak Wimaku selama ini sudah melatih anak untuk berakhlakul karimah dengan baik? Sudah, menurut saya Wimaku sudah sangat sudah melatih anak-anak untuk berakhlakul karimah. Ini juga bisa kita buktikan selama ini Wimaku selalu menanamkan akhlak yang baik, terutama kebiasaan yang ditanamkan kepada anak-anak, termasuk kebiasaan sholat berjamaah, kebiasaan wirid, kebiasaan berjabat tangan ketika berangkat ke sekolah kepada guru-guru, kemudian ada kebiasaan amaliyah yang lain, termasuk kebiasaan membaca Asmaul Husna, kebiasaan membaca aqaid seket, itu juga merupakan penanaman akhlakul karimah di lingkungan Wimaku. Ini sangat hebat pokoknya Wimaku untuk melatih akhlakul karimah anak-anak. Apa rencana ke depan Mas Ginton dan Bapak setelah Mas Ginton lulus dari Wimaku ini? Nah, setelah lulus dari Wimaku, insya Allah Mas Ginton akan melanjutkan sekolah di SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Sekaligus nanti akan bertempat tinggal di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariyah Kalibeber, Wonosobo. Nah, ini nanti sekolah sekaligus mondok. Terus mohon doanya juga dari teman-teman Wimaku. Nanti Mas Ginton akan mengikuti program tahfidz Al-Quran, melanjutkan apa yang sudah dirintis di Wimaku. Di ekstrakurikuler tahfidz akan dilanjutkan menghafalkan Al-Quran. Semoga nanti setelah lulus dari Wonosobo bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Mohon doanya. Saran buat teman-teman DRI Ma'arif Publik supaya bisa terbiasa memiliki akhlak yang baik. Nah, ini sekarang yang akan menjawab ibunya Mas Ginton. Nah, saran buat teman-teman di DRI Ma'arif Publik supaya bisa memiliki akhlak yang baik. Nanti setelah ibunya yang akan menjawab. Saran dari ibunya Mas Ginton untuk seluruh teman-teman Wimaku. Yang pertama, jaga sholat ya. Kalau sholatnya itu terjaga, insya Allah yang lainnya itu akan mengikuti. Oke. Terus yang kedua adalah taati orang tua, terutama, terus guru. Apapun dawuh guru ketika itu membuat atau membangun kalian untuk lebih baik, silakan kalian taati apapun itu. Contoh Mas Ginton itu dulu pernah belajar kelas 5 itu pakai motor. Waktu itu seneng pakai motor beberapa kali. Terus salah satu guru
dari Mimagu itu menganjurkan kalau anak SD itu belum boleh memakai motor walaupun sudah bisa, tetapi belum bisa hati-hati. Nah, dari situ Mas Ginton walaupun ibunya menyuruh, "Le, tolong tumbaske Mas aku di warung." Apa, pakai motor enggak apa-apa, enggak mau. Wong kata bu guru enggak boleh. Itu salah satu eh, bentuk tawaduknya manutnya Mas Ginton seperti itu. Ini taat. Setelah itu mengikuti ya segala segala bentuk pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Di Magu itu luar biasa, dari gurunya lekirakat, mujahadah, terus kadang ziarah juga, anak-anak SD, anak-anak MI itu juga diajak untuk ziarah mengenal leluhur-leluhur yang perlu kita akui. Itu luar biasa. Pokoknya MI the best. Terus apa lagi? Ya itu yang penting. Ya. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi